Halo semuanya, kenalin aku Satwik Ramdhani dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektronika. Di sini kita akan belajar pembebanan motor induksi. Dia diambil dari salah satu materi yang dijelaskan di dasar sistem tenaga listrik. Oke, lanjut ke tujuan praktikum pembebanan motor induksi. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran torsi arus, slip, dan efisiensi versus daya output motor. Yang kedua ada karakteristik, mengerti prinsip kerja dan penanganan dari dinamometer, tipe pemutus arus eddy, dan juga karakteristik motor yang digunakan. Yang ketiga ada metode yang digunakan untuk membalik arah putaran motor dengan membalik salah satu fase RST. Analisa yang terakhir, menganalisa seluruh pengaruh variasi beban. Jadi kita akan menganalisa bagaimana variasi-variasi yang dihasilkan motor induksi terhadap kinerja motor induksi itu sendiri. Selanjutnya, apa itu motor induksi 3 fasa? Motor induksi 3 fasa adalah jenis motor listrik yang menggunakan suplai tegangan 3 fasa untuk mengoperasikan sistemnya. Motor ini merupakan salah satu jenis motor listrik yang paling banyak digunakan di dunia industri karena efisiensinya yang tinggi, daya yang besar, dan kestabilan operasinya. Baik, ada 3 keuntungan di motor induksi 3 fasa itu sendiri, yaitu efisiensi, konstruksi, dan daya. Efisiensi ini kinerjanya lebih stabil di dengan 3 fasa. Selanjutnya ada konstruksinya sederhana dan daya output yang dihasilkan besar, begitu pula dengan torsi yang dihasilkan. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Motor induksi ini beroperasi berdasarkan prinsip medan magnet putar yang dihasilkan oleh arus listrik pada stator. Ketika medan magnet berputar ini memotong batang-batang konduktor di rotor, timbul arus induksi. Arus ini menghasilkan medan magnet pada rotor yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet stator yang menghasilkan torsi. Ya, ini yang aku bacakan tadi. Ada rotating magnetic field. Arus 3 fasa yang berbeda fase 120 derajat menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah secara sinusoidal. Gabungan ini menciptakan medan magnet dengan putaran dengan kecepatan sinkron nanosecond. Kecepatan sinkron. Oh, ini simbolnya. Induksi elektromagnetik pada rotor. Medan magnet berputar memiliki konduktor pada rotor menghasilkan arus induksi di dalam hukum Faraday. Arus ini menciptakan medan magnet pada rotor yang berinteraksi dengan medan stator untuk menghasilkan torsi dan memutar rotornya. Begitu pula ini rumusnya. NS ini tadi ada kecepatan sinkron sama dengan 120. 120 ini didapatkan dari sudut arus 3 fasanya dikalikan frekuensi yaitu 50 sampai 60 Hz dibagi dengan P, jumlah kutub statornya. Jadi dilihat dari kutub statornya itu sendiri. Setiap motor biasanya berbeda-beda juga. Lanjutnya, seperti ini bentuk konstruksi motor induksinya. Yang pertama ada rotor sebelah sini. Yang kedua ada stator di sebelah sini. Yang ketiga ada terminal box di sini. Yang keempat ada belitan stator ada di sini. Ini belitannya jadi kawat tembaga. Ada air gap terletak di antara stator dan rotor. Jadi ini fungsinya sangat vital di motor induksi. Bearing ada di sini untuk porosnya. Ada shaft untuk menyalurkan output torsinya. Dan satu lagi ada housing di sini di seluruh rangkaiannya ini ditutupi dengan housing atau rumahnya. Selanjutnya ada parameter pengukuran yang ada di motor induksi ini sendiri, yaitu bertujuan untuk menganalisa performa motor termasuk parameter daya, efisiensi, slip, dan karakteristik lainnya. Yang pertama ada voltase, diukur dengan menggunakan voltmeter pada salah satu fase R dengan S atau yang lainnya, bisa S dengan T, bisa dengan TR dan T. Arus diukur dengan menggunakan ampere meter pada fase R dihubungkan secara seri. Ini bebas juga sih, mau pakai S atau T bebas.
jadi dihubungkan secara seri, kalau voltmeter secara paralel. Daya input diukur dengan menggunakan wattmeter 3 fasa. Jadi daya inputnya diukur dengan wattmeter. Adapun menggunakan rumus P input sama dengan akar 3 dikali V kali I kali cos theta. Jadi dimana akar pangkat 3 ini ada di sudut 3 fasanya, kalikan voltase 360 volt, kalikan arus yang mengalir berapa, dan cos P nya berapa. Maaf, ini pi ya, bukan theta ya. Ya cos theta ya, benar. Daya output selanjutnya, daya output rumusnya adalah 1/974 NWL dengan skala kilowatt. Selanjutnya ada power factor diukur dengan menggunakan cos P meter. Selanjutnya ada efisiensi, dihitung menggunakan membandingkan P output dan P input dikalikan 100%. Seperti ini rumusnya. Selanjutnya ada slip, dihitung dengan rumus S sama dengan NS min N per NS kali 100%. NS sendiri yaitu kecepatan sinkron motornya. Jadi dari praktikum kemarin, kecepatan sinkronnya yaitu 1500 rpm, dan dikurangi kecepatan rotornya. Jadi bisa diukur menggunakan alat yang untuk mengukur kecepatan. Selanjutnya ada torsi, diukur menggunakan T sama dengan 9,8 kali WL. Aku ulangin, tadi ada di sini N itu ada kecepatan, W itu ada berat yang ada untuk dinamometernya, L ini induksinya. Selanjutnya ada peralatan ukur yang digunakan untuk mengukur pembebanan motor induksi. Ada voltmeter, ampermeter, wattmeter, cos P meter, sama tachometer. Tachometer ini untuk mengukur kecepatan. Jadi sistemnya menggunakan sensor cahaya. Jadi bisa melihat berapa kali putaran dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada dinamometer, ini untuk mengukur torsinya. Jadi ini ada beratnya. Jadi nilai W tadi diambil dari nilai W ini diambil dari sini, dari dinamometer. Selanjutnya seperti ini rangkaiannya. Dari input 3 fase dari PLN masuk ke variabel regulator. Jadi di sini ada voltmeter dan ampermeter masuk ke wattmeter 3 phase. Habis itu masuk cos P meter, yaitu power factornya diukur, ada lagging atau leading. Selanjutnya ada motor, dan di sini ada remnya. Remnya menggunakan sistem elektromagnetik, jadi nggak ada sentuhannya dari piringannya. Selanjutnya ini hasil percobaannya, dicoba dengan apa? Dengan sangkutan di IDC. Jadi yang jadi acuan itu ada di IDC-nya ini. Semakin IDC ini arus untuk mengerem ya. Jadi semakin tinggi arus remnya, maka daya yang dibutuhkan untuk memutar motor itu semakin besar. Jadi selanjutnya ada grafiknya seperti ini. Jadi ini acuannya ada di IDC. Jadi acuannya ada di remnya. Rem itu bisa diibaratkan sebagai beban ya. Jadi beban outputnya. IDC semakin naik, arus armaturnya juga harus semakin naik. Arus IDC-nya naik, daya yang digunakan motornya semakin naik. Begitupun
kebalikannya ada di kecepatan motor. Semakin tinggi pengereman maka semakin besar bebannya, maka kecepatannya akan menurun. Seperti itu. Jadi semuanya akan naik jika bebannya bertambah, kecuali dengan kecepatan motornya itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kesimpulan dari motor induksi sendiri yaitu pembebanan motor induksi merupakan proses pengujian motor induksi dengan memberikan variasi beban mekanis untuk menganalisa kinerjanya. Tujuan utamanya dari pembebanan ini merupakan untuk mengetahui karakteristik operasional motor seperti daya input, daya output, efisiensi slip, dan parameter lainnya yang telah aku sebutkan tadi. Kinerja optimal ini keuntungan dari motor induksi. Kinerja optimal, slip dan beban meningkat seiring bertambahnya beban. Udah aku jelaskan tadi. Efisiensi dan pengaruh beban. Pengaruh bebannya merupakan yaitu variasi beban memberikan gambaran tentang karakteristik daya motor tersebut, termasuk daya input, daya output, dan efisiensi. Jadi beban ini juga mempengaruhi dari kinerja motor induksi ini sendiri. Selanjutnya, dan terima kasih, videonya bisa dilihat di sini. Nanti tinggal klik aja, aku upload ke channel aku. See you.